Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofalvia dari Prodi Manajemen kelas karyawan B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan laporan keuangan secara manual. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer bisnis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat laporan keuangan pada Salam Finot. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, worksheet atau kertas kerja, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Yang pertama, jurnal umum. Pada tanggal 1 Oktober, Nyonya Finot memulai usahanya memiliki informasi harta sebagai berikut. Uang tunai 5 juta, piutang jasa 300.000, perlengkapan salon 7 juta, dan peralatan jasa 10 juta. Cara menulis jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas 5 juta di debit, kemudian piutang 300.000 di debit, perlengkapan 7 juta di debit, dan peralatan 10 juta di debit. Kemudian modal total dari semua ini yaitu 22.300.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 2 Oktober dibayar sewa gedung untuk salon sebesar 1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Berarti sewa dibayar di muka 1.200.000 di debit, kemudian kas berkurang berarti di kredit 1.200.000. Kemudian pada tanggal 4 Oktober, pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Secara kredit berarti peralatan, dalam hal ini peralatan bertambah 3 juta di debit, kemudian utang usaha bertambah menjadi 3 juta di kredit. Lalu tanggal 6 Oktober, dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar iklan di koran. Berarti beban iklan 50.000 di debit dan kas 50.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 10 Oktober dikeluarkan uang sebesar 500.000 untuk membayar angsuran utang kepada toko sinar. Berarti utang usaha berkurang, disimpan di debit sebesar 500.000 dan kas juga berkurang, disimpan di kredit sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 15 Oktober dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Jurnalnya yaitu beban gaji disimpan di debit 150.000, kemudian kas disimpan di kredit 150.000. Pada tanggal 16 Oktober diterima pendapatan bulan pertama 4 juta. Berarti kas bertambah disimpan di debit 4 juta, kemudian pendapatan jasa bertambah disimpan di kredit 4 juta. Pada tanggal 27 Oktober dibayar rekening telepon dan listrik bulan Oktober sebesar 150.000, berarti beban telepon dan listrik di debit dan kas di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Oktober dibayar lagi upah karyawan sebesar 150.000. Pada tanggal 31 Oktober pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung sejumlah 1.450.000, berarti piutang jasa bertambah disimpan di debit, kemudian pendapatan jasa bertambah disimpan di kredit. Yang terakhir, tanggal 31 Oktober pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 200.000, berarti Vibe di debit dan kas di kredit. Setelah membuat jurnal umum, kemudian kita akan memposting jurnal umum tersebut ke dalam buku besar. Dari setiap akun dibuat buku besarnya yang dimulai dari kas, kemudian piutang, perlengkapan, peralatan, sampai dengan beban-beban. Setelah selesai membuat buku besar, kemudian kita membuat neraca saldo berdasarkan buku besar tersebut. Yang pertama yaitu kas di sini
saldo akhirnya 6.600.000 berarti disimpan di debit. Setelah kas yaitu piutang. Piutang di sini saldonya 1.750.000 berarti disimpan di debit. Kemudian perlengkapan dari sini Rp7.000.000. Kemudian peralatan 3.000.000 dan seterusnya seperti itu sampai beban telepon dan listrik. Setelah membuat neraca saldo, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Di sini disebutkan pada akhir periode terdapat catatan-catatan sebagai berikut yang perlu disesuaikan. Yang pertama, persediaan perlengkapan tersisa 5.500.000. Perlengkapan totalnya 7 juta, yang tersisa berarti 1.500.000. Di sini dimasukkan ke beban perlengkapan 1.500.000, lalu perlengkapan 1.500.000. Kemudian yang kedua, sewa dibayar di muka 900.000, berarti ini sewa yang belum terpakai sebesar 900.000. Jadi beban sewa dimasukkan ke debit 900.000, kemudian sewa dibayar di muka dimasukkan ke kredit. Yang ketiga yaitu penyusutan peralatan salon untuk periode berjalan sebesar 1.300.000. Berarti beban penyusutan peralatan 1.300.000 disimpan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 1.300.000 disimpan di kredit. Yang keempat yaitu utang gaji yang belum dibayarkan sejumlah 170.000. Berarti beban gaji 170.000, utang gaji 170.000 disimpan di kredit. Selanjutnya kita akan membuat worksheet atau neraca lajur. Pertama kita masukkan dulu nama akun dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian masukkan nilai uangnya disesuaikan dengan neraca saldo. Setelah itu masukkan jurnal penyesuaian. Lalu neraca saldo disesuaikan antara neraca saldo dengan penyesuaian. Setelah itu lalu dibuat laba rugi. Laba rugi terdiri dari pendapatan dikurangi beban-beban. Kemudian neraca terdiri dari harta, utang, dan modal. Setelah itu kita akan membuat laporan laba rugi sesuai dengan ini worksheet atau neraca lajur. Pertama dimasukkan pendapatan jasa sebesar 5.450.000, kemudian beban-beban. Setelah itu pendapatan jasa dikurangi beban-beban diperoleh laba per Oktober 2020 1.080.000. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Terdiri dari modal yang pertama 22.300.000, kemudian laba 1.080.000 dikurangi freight 200.000, berarti 22.300.000 dikurangi 8.880.000, hasilnya adalah 23.180.000. Ini merupakan modal per 31 Oktober 2020 atau akhir periode. Setelah itu dibuatkan neraca sebagai berikut, terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Aktiva mulai dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, akumulasi penyusutan peralatan, kemudian utang usaha, utang gaji, modal. Berikut ini hasilnya, balance. Demikianlah cara pembuatan laporan keuangan secara manual. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.